Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Basira dengan NIM 200820140009, kelas A1, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Makassar. Di sini saya akan membahas materi mengenai kosakata baku dan tidak baku. Mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar, dosen pengampu Ibunda Dr. Nur Apni, SPD, MPD. Nah, di sini saya akan membahas materi pertama mengenai pengertian kosakata. Kosakata adalah pilihan kata yang digunakan dengan menggunakan bahasa baku dan tidak baku, di mana kata baku adalah kata yang benar-benar menurut tata bahasa dan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang biasanya kita gunakan karena pengaruh bahasa daerah. Kemudian di sini saya akan membahas materi kedua, yaitu contoh kata baku dan tidak baku, yang dimana kalimat baku yang pertama, kiriman dari ayah sudah saya terima. Sedangkan kalimat tidak bakunya, saya sudah terima kiriman dari ayah. Yang kedua, teman saya Kevin cerdik sekali. Kalimat tidak bakunya, teman saya Kevin cerdik sekali. Ketiga, kalian dipersilahkan masuk sekarang. Sedangkan kalimat tidak bakunya yaitu kalian semua dipersilahkan masuk sekarang. Yang keempat, paman mempunyai mobil baru. Sedangkan kalimat tidak bakunya yaitu mobil paman baru. Yang kelima, kakak mengontrak rumah kecil di desa. Sedangkan kalimat tidak bakunya, kakak ngontrak rumah kecil di desa. Baik, di sini juga saya akan membahas materi ketiga, yaitu mengenai ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan acuan atau patokan. Yang pertama itu biasanya bahasa baku digunakan saat komunikasi resmi. Yang kedua, wacana teknis seperti laporan resmi, karangan ilmiah, dan lain-lain. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, contohnya ceramah, kuliah, dan lain-lain. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Nah, di sini juga kata baku dan tidak baku mempunyai perbedaan. Yang pertama, biasanya bahasa baku itu menggunakan tata bahasa normatif, misalnya pemakaian me dan ber. Contohnya, gubernur meninjau daerah kebakaran, sedangkan kata tidak baku adalah gubernur tinjau daerah kebakaran. Yang kedua, biasanya kata baku itu menggunakan penghubung bahwa dan karena dalam kata majemuk. Contohnya, tidak bakunya dia tidak tahu bahwa anaknya sering bolos, dan contoh tidak bakunya dia tidak tahu anaknya sering bolos. Nah, di sini sudah jelas perbedaannya, di mana kata baku itu menggunakan kata penghubung bahwa, dan kata tidak baku tidak menggunakan kata penghubung. Yang ketiga, biasanya itu menggunakan pola frase predikat aspek pelaku ditambah kata kerja, di mana kata baku itu surat Anda sudah saya terima, sementara bahasa yang tidak baku itu surat Anda saya sudah terima. Maka dari itu sudah jelas perbedaannya, di mana kata baku itu sudah saya terima, sementara kata yang tidak baku saya sudah terima. Nah, disitu berbalik ya. Yang keempat, biasanya juga itu kata baku menggunakan konstruksi sintesis. Contohnya bahasa baku anaknya, sementara
bahasa baku tidak baku. Sementara bahasa tidak bakunya dia punya anak. Nah, selanjutnya yang kelima. Biasanya bahasa baku itu menghindari penggunaan unsur gramatikal yang dialek regional seperti unsur gramatikal bahasa di daerah. Contohnya, bahasa bakunya dia mengontrak rumah di Makassar. Sementara contoh kata tidak bakunya itu dia mengontrak rumah di Makassar, tepatnya di Jalan Pontiku. Nah, itulah tadi hasil materi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.